Kue ini sedang viral di negeri tetangga. Untuk dapetinnya sampai harus ngantri dan waiting list. Yang mana kuenya yang sedang viral itu? Nih, yang ini namanya Jenny Butter Cookies. Boleh kamu cek harganya di toko online. Alhamdulillah, untung aku dapat resepnya. Yang membedakan mungkin bentuknya ya, itu lebih bagus. Hasil testimoni untuk rasa tidak jauh berbeda. Teksturnya renyah. Kita coba dan saat mendarat di lidah, seketika nyes, lumer dan meleleh. Rasanya milky banget dari butternya. Yuk semangat buat viralkan di ruang tamu kamu saat hari raya nanti. Buatnya sangat mudah, tonton videonya ya sampai selesai. 90 gram tepung tapioka atau tepung sagu disangrai dengan 1 lembar daun pandan. Ini pandan ukuran kecil yang sudah dicuci bersih, sudah dikeringkan, aman dari air. Fungsinya pandan agar tepung agak tercium wangi setelah disangrai. Sebagai info untuk pemula, menyangrai itu harus menggunakan volume api yang paling kecil. Dan bahan yang disangrai tidak ditinggal, selalu harus diaduk seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Tandanya, bila disentuh seperti ini, tekstur si tepungnya akan lebih lembut seperti bedak tabur bayi, tidak kesat seperti sebelum disangrai. Juga pada daun pandan yang sudah kering dan kaku seperti ini. Baiknya nanti sebelum digunakan tepung tapioka ini disaring terlebih dahulu agar pecahan-pecahan daun dari si pandan tidak terbawa saat dibuat adonan kue. Selanjutnya kita buat adonan kuenya. 60 gram gula putih atau gula pasir halus. Aku pakai gula pasir yang dihaluskan sendiri pakai blender. 150 gram mentega atau butter. Kalau mau digantikan oleh margarin, aku sarankan pakai margarin merek Palmia Royal karena sangat wangi dan ada campuran butternya juga. Lalu diaduk memakai balon wax. Sebenarnya untuk membuat adonan kue ini dapat menggunakan mixer. Pastinya waktunya akan lebih cepat. Tapi untuk saat ini aku sengaja memakai balon wax agar yang belum mempunyai mixer dapat juga membuat kue ini dengan bantuan balon wax. Tapi bila ada juga yang belum mempunyai balon wax, kamu bisa gunakan garpu. Aduk terus sampai si butter dan gula terlihat creamy. Ini sudah terlihat lembut dan creamy, warnanya pun sudah agak pucat, gulanya sudah larut dan butternya pun sudah meleleh seperti ini. Lalu masukkan bahan-bahan berikutnya. 45 gram telur. Aku ambil dari telur utuh yang sebelumnya dikocok dulu seperti ini. Berat telur ini yang sebenarnya adalah 54 gram, sekian. Lalu aku tuangkan hanya seberat 45 gram pada adonan. Lanjut aduk kembali sampai adonan terlihat lebih creamy dan agak naik. Nah, ini sudah selesai. Dan yang terakhir masukkan bahan-bahan krimnya. 90 gram tepung sagu atau tepung tapioka tadi yang sudah disangrai sebelumnya. 60 gram tepung jagung atau tepung maizena. 90 gram tepung terigu, protein sedang atau serbaguna. 30 gram susu bubuk. Di sini aku pakai susu Denkau. 1 gram garam halus setara dengan 1/4 sendok teh. Selanjutnya diaduk kembali. Aku aduk pakai spatula. Diaduk sampai semuanya tercampur dan terbentuk adonan seperti ini. Tapi ini belum cukup ya. Jika si adonan masih terlihat ada rongga-rongga kecil, ini masih proses. Aduk terus. Sampai terlihat lembut seperti ini. Saat disentuh pun tidak ada yang menempel di permukaan kulit. Ini sudah cukup. Kita siapkan untuk piping bagnya atau plastik segitiga. Oh ya, untuk besti-besti yang baru saja berkunjung dan sudah menonton, jangan lupa ya, aku mohon dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen. Silahkan di-share juga bila berkenan. Terima kasih. Di sini aku pakai plastik segitiga ukuran yang kecil.
Untuk membantu memasukkan adonan ke dalam plastik segitiga, gunakan gelas yang cukup tinggi untuk menahan plastiknya. Lalu masukkan adonan kuenya. Setelah selesai, agak tekan-tekan atau badatkan di dalam plastiknya agar tidak ada rongga. Untuk splitnya aku pakai ukuran yang besar, dan ini split untuk bikin kue semprit. Jumlah ujung yang tajamnya ada 9. Lalu gunting ujung plastik segitiga yang baru kurang lebih sekitar 2 cm untuk memasukkan split. Lalu gunting juga plastik segitiga yang berisi adonan, kurang lebih sekitar 1,5 cm. Lalu masukkan ke plastik segitiga yang ada splitnya. Seperti itu. Kalau untuk pemula, ini tutorialnya jelas banget kan? Semoga ya. Saatnya kita bentuk. Usahakan untuk besarnya sama agar nanti hasil matangnya pun merata. Sebaiknya sebelum langsung mencetak di atas loyang, latihan dulu di atas piring. Kira-kira sudah terbiasa, maka langsung cetak di atas loyang. Silahkan perhatikan cara aku mencetaknya. Jadi setelah ditekan adonannya agak keluar sedikit, lalu digoyang ke kanan dan ke kiri seperti ini. Dan lakukan hal yang sama seterusnya seperti itu. Beri jarak sekitar kurang lebih 2,5 cm. Setelah selesai semua, masukkan oven, lalu panggang pada panas oven 130 derajat Celcius. Aku masih pakai oven tangkring. Simpan di rak tengah, panggang selama kurang lebih 25 atau 30 menit. Atau sesuaikan dengan panas oven masing-masing. Alhamdulillah, kue butter cookiesnya sudah matang. Untuk pengguna oven tangkring, aku berbagi tips bagaimana caranya agar si kue kering, matang, merata. Untuk tipsnya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Gimana? Mudah sekali kan buatnya? Jangankan orang dewasa, anak-anak pun ini pasti suka. Kalau rasanya mau dibandingkan dengan monde atau engkong-engkongan, bedanya jauh sekali, udah pasti lebih enak yang ini. Oke deh, sekian dari Rose Tasty untuk kali ini. Selamat mencoba ya. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!